Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Listia Murni. Saat ini saya mengajar di SMAS Insan Cendekia Madani, Tangerang Selatan. Mata pelajaran kimia. Nomor PPG saya 201698322800. Video praktek mengajar ini diambil pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 pada pukul 9 hingga pukul 10.30. Judul bab yang saya lakukan adalah sifat koligatif larutan dengan judul subbab kenaikan titik didih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Silakan dinyalakan kameranya, Nak. Oke, Bisida cek dulu. Apakah suara Bisida terdengar dengan jelas? Jelas, Miss. Jelas ya, alhamdulillah. Muhajir bisa tolong nyalakan kameranya, Nak? Bentar, Miss, lagi nyalain. Oke. Terima kasih. Yang masih isoman, tetap semangat ya Rara ya dan keluarga. Semoga segera diangkat penyakitnya, segera sehat kembali seperti sedia kala. Harus yakin bahwa kita bisa sehat ya, kita bisa kuat, bisa tangguh. Semangat Rara. Kemudian untuk teman-teman yang dalam kondisi sehat, tetap menjaga kesehatan, jangan takabur, apalagi merasa bahwa COVID itu nggak eksis ya, karena baru tadi pagi juga sudah dapat berita duka cita, hampir setiap hari ada berita duka cita karena COVID gitu ya. Kalau dulu beritanya itu jauh, sekarang sudah mendekat gitu, kita harus bisa kuat ya di saat pandemik ini ya, kita harus yakin bahwa kita bisa sehat, bisa tangguh, dan bisa melewati semuanya. Oke, semuanya sudah on cam. Bintang Harli, Daud, tolong nyalakan kameranya. Terima kasih Muhajir. Oke, saya akan cek seragam dulu. Seragamnya udah oke? Oke, Daud udah oke ya. Semuanya sudah lengkap. Kemudian saya juga akan cek kehadiran. Kehadirannya juga semua sudah hadir. Alhamdulillah lengkap. Kita buka dulu dengan doa yuk, agar hari ini tetap berkah, agar ilmu yang kita dapatkan juga bernilai ibadah, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang luas dari ilmu yang kita dapatkan hari ini. Silakan dibuka dulu dengan doa, dipimpin oleh Bintang Harli. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bintang. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Sebetulnya ini contohnya juga kita bisa dapatkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, apa saja itu? Nah, ini adalah contoh sederhana. Nah, menurut kalian, memasak di pegunungan dengan memasak di dataran rendah, misalnya di daerah pantai, mana yang lebih cepat mendidih? Di dataran rendah, Miss. Kenapa, Kevin? Soalnya tekanan udaranya lebih tinggi di dataran rendah dibanding di pegunungan. Oke, jadi kalau tekanan udaranya lebih rendah, lebih cepat mendidih atau lebih lama mendidih? Lebih cepat mendidih kalau di dataran rendah. Betul sekali ya. Jadi memasak di pegunungan itu ternyata justru lebih lama mendidihnya ya, walaupun di sana kayak oksigen, udaranya segar gitu ya. Tapi ternyata karena tekanan yang tinggi itulah yang membuat ketika kita memasak lebih lama, misalnya saat camping ya. Nah, bisa tidak ingatkan lagi mengenai corona ini ya, karena variannya juga semakin banyak. Tapi kita juga jangan pernah berpatah semangat, harus tetap optimis, senantiasa berdoa ya bahwa kita bisa melewati masa ini dan segera menjadi sejarah ya. Kita adalah bagian dari sejarah ketika corona ini pernah hidup di sekitar kita dan pernah ada. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? Jaga jarak, Miss. Betul, menjaga jarak, Bintang. Siapa Memakai lagi? masker, Miss. Memakai masker, betul Kirana. Apalagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan, betul. Itu adalah 3M. 2M lagi? Menghindari kerumunan. Betul, menghindari kerumunan itu. Dan satu lagi? Mengurangi mobilitas ya. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kompetensi dasarnya adalah kompetensi 3.1, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Tapi kita akan fokus ke kenaikan titik didih dulu. Kemudian di 4.1 yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan kita juga
akan mencoba menganalisis lebih jauh ya. Contoh sehari-hari. Tujuan pembelajarannya apa saja? Melalui pengamatan gambar kontekstual, peserta didik dapat menjelaskan sifat koligatif larutan dengan baik dan benar. Kemudian melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan kenaikan titik didih larutan beserta contohnya dengan baik dan benar. Kemudian melalui percobaan virtual lab, peserta didik dapat menghitung kenaikan titik didih berupa zat cair dengan pelarut yang sama dengan baik dan benar. Jadi, secara garis besar hari ini kalian akan mengerjakan virtual lab, kemudian berdiskusi secara kelompok, datanya disimpan di dalam Live Worksheet ya, LKPD-nya ada di Live Worksheet, nanti akan saya share. Sudah saya share juga di Microsoft Teams, kalian bisa cek di sana. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Hasil diskusi kalian akan dipresentasikan, kemudian kita akan berdiskusi lebih jauh. Oke. Nah, sebelum mengerjakan ini, belajar lebih jauh, kita akan melakukan pretest dengan Kahoot ya. Ini ada muncul. Oke, podiumnya ya. Ketiganya adalah Bintang, keduanya Kirana, yang pertama adalah Kevin. Yeay, you made it guys. Runner up-nya adalah Aito dan Farah. Oke, good job everyone. Gimana tadi? Susah nggak pertanyaannya? Ada yang udah pernah tahu sebelumnya? Menurut kalian gimana? Ya, lumayan lah, Miss. Lumayan lah, Miss. So-so lah ya. Ada yang baru tahu tadi gitu. Ada yang baru tahu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Karena ini baru pertama, nanti kan ada lagi ya post testnya. Kita lihat kalian makin ngerti atau enggak ya. Oke, saya akan melanjutkan. Sifat koligatif larutan. Ada beberapa materi yang masih berkaitan dengan materi koligatif ini. Dan itu sudah kalian pelajari dulu saat kalian kelas 10 dan kelas 11. Nah, kira-kira apa sih larutan itu? Coba Kristina mau tanya. Farah, larutan itu apa, Farah? Larutan itu campuran homogen dari zat terlarut sama pelarut. Dan biasanya tuh yang terlarut jumlahnya lebih dikit daripada pelarutnya. Iya, betul sekali. Nah, menurut kalian, berarti kita kalau mengaduk air, melarutkan gula, air dikasih gula, terus diaduk, maka yang disebut dengan larut siapa? Airnya atau gulanya? Kalau kita melarutkan gula, zat yang ditambahkan itu kan gula, ya kan? Berarti itu disebutnya zat terlarut atau zat pelarut? Zat pelarut. Iya, zat terlarut ya, betul. Pelarutnya siapa? Air. Air. Nah itu tadi adalah konsep yang coba dijelaskan oleh para. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pelarut? Rara? Ya, Miss. Pelarut Kalau apa? pelarut itu bagian dari larutan yang akan melarutkan zat terlarut. Nah, biasanya jumlahnya lebih banyak. Betul. Kemudian Daud, kalau kamu menggabungkan nih konsep dari Farah dan Rara yang sudah tadi dijelaskan, maka apa itu larutan, Daud? Larutan itu basically ya zat yang tergabung dari zat terlarut dan zat pelarut gitu, Miss. Betul ya. Nah, Yang bisa saya tangkap dari Farah. Iya, terima kasih Daud. Itu betul ya. Sifat-sifat itulah yang disebut dengan sifat koligatif. Jangan lupa ya, sifat koligatif itu hanya bergantung pada jumlah partikel terlarutnya, bukan pada jenisnya. Ngerti ya? Berapa banyak konsentrasinya, berapa banyak partikelnya, tapi tidak peduli apa jenis partikelnya. Oke, Miss Indah mau nanya lagi. Berdasarkan gambar ini, mana yang paling kuat, Nak? Ikatannya. Nah, itu bisa jawab? Ikatan yang paling kuat ya? Ya. Itu ikatan itu bukan sih, Miss? Dipol sama polar bukan? Ini ya, dipole dan ion. Oh iya, dipol sama ion. Lihat aja dari panahnya, Nak. Kalau panahnya semakin ke bawah, berarti kan kekuatannya makin tinggi. Maka ion dan dipol inilah
ikatan antar molekul yang paling kuat. Biasanya ada di campuran senyawa ionik dan molekul polar. Nanti kalian akan buktikan ketika mengerjakan virtual lab. Benar nggak nih statement ini? Ya, bisa dilihat dari kenaikan titik didihnya tinggi atau tidak. Nah, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ini ada gambarnya nih. Sebelum kita bahas tentang gambar ini, mestinya mau tanya dulu ke Tifa. Tifa, apa sih larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ini Miss, kalau larutan elektrolit itu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Dia memberikan gejala berupa nyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Terus kalau larutan non-elektrolit itu dia larutan yang nggak bisa menghantarkan arus listrik. Terus disebabkan karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion. Gitu. Ih, bener banget. Makasih Tifa, itu betul. Larutan yang memberikan gejala berupa lampu menyala sama yang bisa membentuk gelembung gas itu elektrolit kuat. Itu contohnya HCl, air aki, air laut, sama air kapur. Nah terus kalau elektrolit yang nggak memberikan gejala yang tadi itu namanya elektrolit lemah. Itu contohnya larutan amonia, larutan cuka, sama larutan H2S. Terus Kalau yang benar-benar mati, terus kalau lampunya benar-benar mati dan tidak ada gelembung, itu yang non elektrolit. betul sekali. Non-elektrolit, contohnya adalah gula, itu adalah yang tidak sama sekali menghasilkan gelembung dan lampunya mati ya. Oke, terima kasih Muhajir. Nah, mendidih, titik didih, dan titik didih normal. Oke, di sini mau tanya ke Kevin. Oke, Kevin atau Aito? Siapa yang bisa jawab nih? Kira-kira kamu kalau masak mie instan atau masakan lain lah ya, atau ngerebus fusilli atau ngerebus spaghetti, kira-kira kamu menunggu sampai airnya mendidih dulu atau dari awal sudah memasukkan fusilli atau makaroninya atau spagettinya? Mendidih dulu, Miss. Tergantung Tunggu mendidih dulu, kalau kata Aito. Kalau Kalau saya Kevin? lanjut lapar dari awal udah saya masukin, tapi kalau Oh, saya dari awal udah masukin. pas Air masih adem. Iya. Oke, menurut kalian lebih cepat mana? Lebih cepat mana masaknya kalau nungguin airnya mendidih dulu atau dari awal udah dimasukkan ke dalam air yang belum mendidih? Mendidih dulu, Mana Miss. yang lebih cepat matang? Nunggu Iya, mendidih betul Aito ya. Itu ya Kevin, teknik memasakmu salah. Jadi ternyata ketika kita memasak itu tunggu airnya mendidih dulu karena itu lebih cepat matang dibandingkan dari awal. Karena apa? Karena dengan penambahan zat lain ketika kamu memasak air itu justru semakin lama mendidihnya gitu ya. Sama halnya dalam Islam juga kan diberitahu kalau mau menambahkan garam itu setelah masakannya matang, bukan di saat awal-awal kita memasak jadi tambah garam. Karena apa? Karena itu akan memperlambat proses pendidihan, gitu ya. Masya Allah ya, bahkan Rasulullah pun sudah mengajarkan itu. Nah, kemudian fenomena mendidih dan menguap itu ternyata berbeda, nak. Ya, menguap sama mendidih itu lebih dulu mana? Menurut kalian? Nah ini, Mendidih. menguap, Mendidih. apa? Duluan mendidih. Mendidih. Menguap dulu atau mendidih dulu? Mendidih dulu. Mendidih dulu. Oke, kita tampung. Menurut Daud mendidih dulu. Ada yang punya jawaban lain? Kalau menguap itu dari air jadi gas ya? Iya, Bisa sih menguap dulu kayak kalau saya mah. menguap dulu. Oke, Aito. Oke, kita punya dua jawaban yang berbeda ya. Yang lain masih bingung. Oke, kita lihat. Menurut kalian, kalau kalian ngepel nih, ngepel itu kenapa bisa cepat kering lantainya? Padahal kan nggak ada api. Tiba-tiba atau setelah beberapa menit setelah mengepel, tiba-tiba lantainya jadi kering. Entropi. Menurut kalian itu karena apa? Entropi. Airnya menguap. Iya, airnya menguap, betul sekali Muhajir ya. Jadi kita tidak menunggu airnya mendidih dulu, baru airnya menguap, tapi ternyata menguap dulu, baru mendidih. Itu adalah konsep yang sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ternyata menguap itu tidak memerlukan suhu yang tinggi ya, atau 27 derajat Celcius, maka air sudah bisa menguap. Ya, jadi menguap dengan mendidih lebih dulu mana? Menguap. Menguap ya. Kalau mendidih itu harus melewati 1 atmosfer dulu, harus melewati tekanan udara luar dulu baru bisa. Tapi kalau menguap itu 27 derajat Celcius aja sudah bisa menguap ya. Nah, ini ada gambar lain ya. Nah, menguap
itu tekanan uap air jenuhnya pada 27 derajat Celcius atau 26,74 mm Hg atau milimeter raksa ya. Sedangkan kalau misalnya tadi mendidih, dia harus 100 derajat dulu gitu. Dan tekanannya harus 76 mm Hg ini di sini ya. Nah, ini ya. Itu adalah fenomena menguap dan mendidih. Nah, apa yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kenaikan titik didih. Berdasarkan grafik ini bisa terlihat ya nak ya, bahwa ternyata grafik tekanan dengan suhu. Disinilah delta TB-nya nak, atau perbedaan antara pelarut dan terlarut. Yang pelarut pastinya lebih kecil karena dia lebih murni ya, digambarkan dengan garis yang tegas, garis lurus yang tegas. Sedangkan yang putus-putus ini adalah milik dari zat terlarut atau sudah larutannya. Karena dia sudah campuran, sudah mengandung pelarut dan terlarut, maka dia pasti akan lebih besar atau lebih tinggi. Ya, dan disinilah delta TB-nya. Oke, nah ini adalah gambar dari delta TB ya. Delta TB itu adalah perbedaan atau kenaikan titik didih. B-nya di sini adalah boil ya nak ya. Nah, titik didih pelarut murninya misalnya air. Kemudian ketika dia sudah ditambah zat terlarut, maka dia disebut titik didih larutan. Nah, perbedaannya hanya tinggal mengurangkan saja dari titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Ini akan kalian lakukan juga saat mengerjakan virtual lab ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian apa itu KB? KB itu adalah konstanta kenaikan titik didih. Nah, dan konsentrasi yang akan kita gunakan di sini adalah molalitas. Waktu kelas 10 kalian sudah belajar ya terkait beberapa contoh menghitung konsentrasi larutan menggunakan stoikiometri. Nah, ini stoikiometri terkait perhitungan konsentrasi yang akan digunakan dalam perhitungan sifat kualitatif itu ada 3, molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Untuk kenaikan titik didih yang akan kita pakai adalah molalitas ini. Ya. Itulah rumusnya ya nak ya. KB ini adalah konstantanya, M-nya itu tadi adalah molalitas, dan delta TB ini adalah perbedaan dari atau pengurangan dari titik didih zat terlarut atau larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Nah, kenaikan titik didih itu juga berarti dibutuhkan lebih banyak panas yang akan digunakan untuk memanaskan suatu larutan hingga mendidih. Lebih hemat gas. Nah, kemudian memasak dengan garam ini juga salah satu aplikasi dari penggunaan sifat kualitatif larutan. Jadi ketika ditambahkan garam, ternyata tidak hanya fungsinya sebagai menambahkan rasa, tapi juga partikel-partikelnya ini ya. Semakin banyak garam yang ditambahkan, maka titik didihnya juga akan semakin meningkat. Membuat secangkir teh di gunung, nah ini juga ya, karena uap airnya menguap lebih cepat, jadi membuat tehnya jadi lebih lama ya. Kemudian memasak di ketinggian juga sama nih. Saya akan menjelaskan virtual lab, kemudian akan menjelaskan LKPD-nya, dan kalian akan masuk ke breakout room dan berdiskusi dengan teman-temannya menyelesaikan virtual lab dan LKPD. Setelah itu kalian akan presentasi. Ini ada termometernya ya. Termometernya skalanya Celcius, kemudian di bagian bawahnya ada Bunsen burner, kemudian ada tripod ini yang segitiga ini, kaki 3. Dan di sini ada zat pelarut, dan ini adalah zat terlarut dengan kontainernya menggunakan beaker. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya zat pelarutnya misalnya pilih air. Nah, di sini kebetulan ada 6 zat pelarut dan kalian harus coba semua. Air, benzen, karbon tetraklorida, etanol, kloroform, dan karbon disulfida. Misalnya air yang pertama. Kalian catat semua data yang ada di sini ya nak. Mulai rumus kimianya, tetapan titik didih molal, titik didih cairan, dan masanya. Kemudian zat terlarutnya, kan ini ada banyak. Yang mana Miss yang harus saya pilih? Nah, kerjakan yang ada di LKPD. Misalnya misalnya mintanya glikol. Setiap satu zat pelarut, ada 3 zat pelarut yang harus kalian coba dan ikuti yang ada di LKPD-nya. Catat semua data di sini dan mulai lakukan pembakaran. Ya. Kemudian kalian catat berapa suhunya. Nih, titik didih larutannya juga sudah terlihat di bawah. Sudah terdata di sini ya. Kemudian kalian catat data ini. Kalian kerjakannya langsung di sini nak, karena ini adalah liquid worksheet ya. Nanti akan langsung terlihat hasilnya. Nah, di sini sudah dijelaskan tujuan pembelajarannya dan di sini ada link virtual lab-nya yang tadi ya. Alat, bahan, dan cara kerja juga tadi sudah dijelaskan. Ini juga gambarnya diambil dari virtual lab yang tadi.
Nah, ini adalah data yang harus kalian isi, Nak. Lumayan banyak ya. Jadi semuanya harus terisi, makanya teamworknya harus bagus banget nih. Karena kalau nggak selesai mengerjakan ini. Kemudian silakan dijawab pertanyaannya, didiskusikan. Kalian boleh googling. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan dan kesimpulan yang harus kalian juga isi. Kita akan buat breakout menjadi 3 grup. Oke. Grup 1 itu adalah Kevin. Kemudian Daud dan Tifa. Jadi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi udah dijelasin sama Miss Indah, kita bakalan ngerjain LKPD-nya. Kayak LKPD-nya ya kayak yang tadi kan. Ini kan ya. Ini. Salah. Ini kan. Nama anggota hasil pengamatan. Nanti tinggal masukin aja yang udah ada di sini untuk percobaan-percobaannya. Ya, Nak. Nanti Ada untuk pertanyaan? pas presentasi yang bagian ini aja atau bagian bawahnya juga. Iya, presentasi nanti dibagi tugas juga ya. Oh, ini dari isi ya? Udah. Oke. Maksudnya saya nanya yang bagian bawah ini juga kan ya dipresentasikan? Iya, semuanya. Kan jawaban kalian belum tentu sama dengan grup lain. Ya kan? Dari air juga berarti? Atau dari... Nah, kalau ini, iya. Ini juga kalian tinggal bagi tugas saja. Siapa yang menjelaskan 2 bagian ini, siapa yang ini, 2 lagi, dan siapa yang ini. Oke? Oh, tiap orangnya 2 gitu, Miss. Iya, setiap kalian. Kemudian yang di bagian bawah tinggal dibagi. Jadi semuanya bisa selesai ya. Oke, Miss. Ya. Kalian masih punya waktu. Oke, silakan. Good luck, guys. Kasih Miss. Kasih, Miss. Sama-sama. Kayaknya nggak usah ini deh, nggak usah kayak langsung aja, jadi kayak nggak bolak-balik gitu loh. Jadi misalnya Azil 4 atas gitu, habis itu kamu yang kedua bawah sama ininya. Udah aja kali ya. Sama penjelasan ini bawah ini. Nanti diskusi sama kesimpulannya biar kita berdua aja, Ki. Oke. Oke, sudah lengkap semua ya. Tadi diskusinya sudah mantap ya. Sudah terbagi rata siapa yang akan presentasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Siapa dulu nih yang mau presentasi? Kelompok siapa dulu? Saya. Saya Oke. bisa. Oh, Muhajir dulu ya. Oke. Oke, silakan grupnya Muhajir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kami di sini kelompok 3 yang terdiri dari Kiki, saya dan Bintang Hari Putra akan mempresentasikan hasil kerja kami yang telah kami diskusikan sebelumnya. Jadi Oke, kita bisa lihat dulu hasilnya, Nak. Setelah diskusi, berapa hasilnya diskusi kalian? Yeay, nilainya 9/10. Mantap jiwa. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, di sini kita dapat mengetahui hasil pengamatannya. Jadi di sini terdapat air itu kan rumus kimianya H2O. Di situ ditulisnya H2O, itu salah ketik. Jadi sistemnya gagapnya salah. Nah, terus tetapan titik didih molnya itu 0,52, titik didih cairan 100, massa gramnya 601,08. Untuk Mungkin bisa langsung ke ininya, Nak, ke delta TB-nya. Ketika air ditambahkan zat larut apa, ternyata delta TB-nya segini karena titik didihnya segini gitu. Ya, silakan. Oke, untuk benzenanya itu saat zat larutnya iodine itu rumus kimianya jadi I2. Terus ini sebenarnya itu tetapan molekulnya itu sebenarnya 253,08. Itu salah input, jadi ya salah. Terus TB pelarutnya itu jadinya 4,2 saat zat pelarutnya itu berium klorida. Jadi rumusnya itu BeCl2 dan hasil TB TB terlarut dan pelarutnya itu jadinya 4,21. Sedangkan saat zat pelarutnya itu boron trifolida, itu hasil rumus kimianya jadi BF3 dan hasilnya jadi 4,20. Berdasarkan data dari tabel di atas, urutan titik didih cairan dari yang terkecil hingga yang terbesar itu bisa kita lihat dari bawah ke atas, yaitu dari karbon disulfida, kloroform, karbon tetraklorida, etanol, benzena, dan
yang terbesar air. Dan di sini bisa kita lihat urutan dari titik didih larutan dari yang terbesar hingga terkecil, bisa kita lihat di sini. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut ke diskusi dan kesimpulannya. Ini meskipun warnanya merah-merah, bukan artinya salah ya. Nanti mesinnya akan cek ulang karena bisa jadi karena kesalahan pengetikan. Karena kalau tidak sama persis dengan kunci jawaban, memang biasanya akan dianggap salah kalau di worksheet ini, gitu ya. Ini akan saya cek ulang. Silakan selanjutnya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh penambahan zat pelarut terhadap titik didih zat larut? Bisa kita jawab bahwa ketika terjadi penambahan zat larut ke dalam zat larut akan menyebabkan terjadinya peningkatan titik didih larutan. Kemudian bagaimana hubungan antara konsentrasi terhadap titik didih larutan setelah pembakaran? Bisa kita jawab bahwa berdasarkan rumus, ketika konsentrasi molalitas meningkat, maka menyebabkan peningkatan kenaikan titik didih. Dan selanjutnya, bagaimana hubungan antara tetapan molekul relatif terhadap perubahan titik didih larutan? Dapat kita jawab bahwa kenaikan titik didih larutan berbanding terbalik dengan tetapan molekul. Apa yang bisa kalian jelaskan dari data di atas? Pengaruh titik didih larutan berdasarkan ikatan molekulnya dan sifat kepolaran dari tiap zat terlarut dan pelarut. Nah, ikatan yang paling kuat itu kan ikatan yang terbentuk antara ion dan dipol, yaitu campuran senyawa ionik dan molekul polar. Lalu larutan yang memiliki ikatan hidrogen. Peristiwa tersebut yang menyebabkan kenaikan titik didih larutan. Dari semua pertanyaan tadi dan percobaan tadi itu kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya kenaikan titik didih dapat dihitung dengan cara mengurangi titik didih zat terlarut dengan titik didih zat pelarut. Kenaikan titik didih sebanding dengan konsentrasi molalitas. Oke, terima kasih grupnya Kiki, Bintang, dan Muhajir. Selanjutnya, siapa yang akan presentasi? Oke, Kevin. Oke, silakan Kevin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Nah, ini dia pekerjaan kelompok kami. Oke, nilainya berapa? Nilai dulu 9/10 juga ya. Oke, bagus ya. Yang terdiri dari saya sendiri, Kevin Audrey Aditya, dan Nurul Aulia Latifa dan Daud Kifari. Nah, langsung saja kita ke tabel hasil pengamatan. Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa air H2O memiliki tetapan titik didih molal 0,52, titik didih cairan 100, dan di dalam percobaannya masanya 601,08. Zat terlarutnya ada glikol, natrium klorida. Nah, ternyata setelah kita lihat delta titik didihnya yang tertinggi adalah natrium klorida dan disusul oleh glikol dan gliserol dengan nilai yang sama. Benzena sebagai zat pelarut dan zat terlarutnya ada iodin, berilium klorida, dan boron trifluorida. Lalu titik didihnya setelah kita cek paling tinggi iodin, lalu disusul oleh berilium klorida, dan yang terakhir ada boron trifluorida. Dan yang terakhir di sini ada karbon disulfida dengan zat pelarutnya berilium klorida, iodine, dan boron trifluorida itu menghasilkan delta TB 3,89, 3,9, dan 3,93. Nah, berdasarkan data dari tabel di atas, urutan titik didih cairan atau zat pelarut dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu paling kecil karbon disulfida, lalu disusul oleh kloroform, karbon tetraklorida, lalu etanol, benzena, dan yang paling besar adalah air. Nah, titik didih larutan terbesar dan terkecil dari setiap larut yang sama, yang pertama ada air, dengan yang terbesar ada natrium klorida, dan yang terkecil adalah glikol dan gliserol. Bagaimana hubungan antara konsentrasi molalitas terhadap titik didih larutan setelah pembakaran? Perubahan pada konsentrasi berbanding lurus dengan titik didih. Ketika konsentrasi naik, titik didih juga naik. Dan selanjutnya, bagaimana hubungan antara tetapan molekul relatif terhadap perubahan titik didih larutan? Perubahan pada titik didih berbanding terbalik dengan tetapan molekul relatif. Tekanan, Pin? Nah, apakah yang bisa kalian jelaskan dari data di atas? Pengaruh titik didih larutan berdasarkan ikatan molekulnya dan sifat kepolaran dan dari setiap zat terlarut dan pelarut. Ikatan yang paling kuat adalah ikatan yang terbentuk antara ion dan dipol, yaitu senyawa ionik dan molekul polar. Lalu larutan yang memiliki ikatan hidrogen, hal ini akan menyebabkan kenaikan titik didih larutan. Nah, kesimpulannya, kenaikan titik didih dapat dihitung dengan mengurangi titik didih zat larut dengan titik didih zat pelarut. Kenaikan titik didih sebanding dengan konsentrasi, namun berbanding terbalik dengan tetapan konsentrasi molar. Kenaikan titik didih suatu larutan dipengaruhi oleh ikatan yang terbentuk. Jika ikatannya antara ion dan dipol, maka kenaikan titik didihnya akan paling tinggi karena ikatan ini paling kuat. Urutan kedua dari kekuatan ikatan adalah ikatan hidrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari grup 3 dan ini adalah hasil dari
LKPD kami. Kalau diskusi. Alhamdulillah ya, nilainya Ya. 9/10 juga ya, sama ya. Kita lihat di mananya ya. Oke. Ini hasil pengamatan yang kami dapat dari pertemuan yang tadi kita lakukan. Angka-angkanya ini tidak jauh beda dengan program sebelumnya. Hampir semuanya mirip ya, tapi ada yang berbeda juga. Di sini zat larutnya air, pada saat kita memakai glikol, delta TB-nya itu, delta larut molekulernya itu kenaikan titik didihnya adalah 0,86. Ketika dicampur dengan natrium klorida, dia menjadi 1,14. Ketika dicampur sama gliserol menjadi 0,84. Berdasarkan tabel data dari tabel atas, yang kalau diurutin titik didih cairan dari yang terkecil yang terbesar itu yang ada di sini. Jadi karbon sulfida, kloroform, karbon tetraklorida, etanol, benzena, air. Nah, itu dan selanjutnya yang terakhir H2O. Nah, terus kalau misalnya titik didih larutan terbesar dan terkecil dari setiap pelarut yang sama, semuanya ada di sini. Pelarut air yang tertinggi adalah natrium klorida dan yang terkecil gliserol dan glikol. Selanjutnya diskusi dan kesimpulan. Bagaimana pengaruh penambahan zat larut pada titik didih pelarut? Penambahan zat larut terhadap zat pelarut akan meningkatkan titik didih larutan, dan sebaliknya titik didih larutan akan meningkat ketika zat pelarut ditambahkan ke dalam zat pelarut. Selanjutnya Hanif bisa menjelaskan pertanyaan Selanjutnya, kedua. bagaimana hubungan antara konsentrasi molaritas terhadap titik didih larutan setelah pembakaran? Berdasarkan rumus kenaikan titik didih sebanding dengan konsentrasi dan ketika konsentrasi meningkat, maka titik didih juga akan meningkat. Kemudian bagaimana hubungan antara tetapan molekul relatif terhadap perubahan titik didih larutan? Kenaikan titik didih larutan berbanding terbalik dengan tetapan molekul relatif atau tetapan molekul relatif berbanding terbalik dengan titik didih larutan. Pengaruh titik didih larutan berdasarkan ikatan molekulnya dan sifat kepolaran dari tiap zat terlarut dan pelarut. Jadi ikatan yang terkuat itu adalah ikatan yang terbentuk antara ion dan dipol, yaitu campuran senyawa ionik dan molekul polar, serta yang memiliki ikatan hidrogen. Hal ini akan menyebabkan kenaikan titik didih larutan. Terus dari semuanya itu akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan kenaikan titik didih dapat dihitung dengan mengurangi titik didih zat larut dan zat terlarut. Kenaikan titik didih suatu larutan terpengaruh oleh ikatan yang terbentuk dalam molekulnya. Kenaikan titik didih juga sebanding dengan konsentrasi. Terima kasih banyak ya atas presentasinya. Pada dasarnya dari ketiga grup jawabannya sama ya, hanya penggunaan redaksional saja, tapi intinya itu sama. Kemudian ada beberapa hal dari kesimpulan yang tadi juga sudah dijelaskan. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa ternyata ketika ditambahkan zat terlarut, efeknya pada kenaikan titik didih itu bagaimana? Meningkat, betul ya. Ternyata semuanya juga akan meningkat. Kemudian ternyata kalau konsentrasinya itu ditambahkan atau semakin tinggi, maka hubungannya apa nak tadi nak? Berdasarkan kesimpulan kalian, hubungannya terhadap kenaikan titik didih akan meningkat juga atau malah menurun? Meningkat juga ya, berbanding. Meningkat juga, betul. Karena perbandingannya dia sebanding ya, tapi berbanding terbalik dengan MR-nya atau tetapan massa molekulnya. Ya, itu. Dan kekuatan ikatan juga berpengaruh ya. Bahwa ternyata ikatan apa yang paling kuat? Ion dipol. Iya, betul. Ikatan yang terbentuk antara ion dan dipol. Jadi senyawa yang memiliki ikatan ion dan dipol pastinya karena semakin kuat ikatannya, efeknya ke kenaikan titik didih gimana? Semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Iya, semakin naik, betul sekali. Terima kasih banyak, pintar-pintar banget anak Lucinda ya, Masya Allah. Oke, nah selanjutnya, tadi sudah Lucinda tegaskan terkait kesimpulan hari ini. Saya akan coba melakukan evaluasi. Evaluasi ini apa? Kita mengerjakan kahoot lagi. Lucinda mau tahu, kalian benar-benar ngerti nggak nih dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan hari ini ya. Kita akan main kahoot lagi, tunggu sebentar ya. Sekarang udah terlihat belum pinnya? Sudah, Miss. Oke, silakan join. Pelarutan, kenaikan titik didih. Oke, podiumnya yang ketiga adalah Rara, dilanjutkan oleh Kirana, dan yang pertama adalah Rara. Yeay, you made it. Runner up-nya adalah Bintang dan Kevin. Oke, terima kasih banyak. Rara keren. Menurut kalian, gimana tadi? Dibandingkan dengan pre-test, kemudian setelah kalian belajar, lalu post-test, makin ngerti atau enggak?
Mengerti, Miss. Ya, Miss makin ngerti. Makin paham, alhamdulillah ya. Dan itu terbukti dari nilai post-test kalian bagus-bagus, karena dari setiap soal lebih banyak yang benar dan makin ketat pula ya pertarungannya. Ya. Kayak sekarang karena kita sudah masuk ke sesi akhir, saya minta kalian untuk bisa mengisi ini sebentar. Nah, silakan masuk ke menti.com, lalu masukkan kode ini. Saya ingin kalian, apa sih yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini ya? Apakah kalian merasakan lebih paham, fun, atau apa gitu ya? Karena kita sudah menggunakan banyak teknologi interaktif. Kemudian silakan tuliskan 3 kata yang mewakilinya. Tunggu sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi pada dasarnya kalian paling besar itu paham, seru, dan nambah ilmu. Kemudian asik itu adalah yang paling banyak muncul ya. Kemudian juga informatif, luar biasa, mantap. Alhamdulillah ya. Apa ini? Makin paham. Ya, terima kasih banyak atas responnya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang tugasnya yang tadi, karena tadi live worksheet-nya baru diwakili oleh para ketua kelas, para ketua kelompok. Mungkin kalian harus anggota kelompoknya juga ikut mengerjakan karena nilainya adalah nilai perorangan ya. Kemudian jangan lupa untuk dikirim ke email saya ya, indah.listiomurni@gmail.com. Jadi akan record datanya di sana. Kemudian terkait linknya, link worksheet-nya bisa kalian akses di Microsoft Teams, termasuk videonya, sway-nya, kemudian latihannya bisa juga ya. Kemudian selain tugas yang harus kalian kerjakan, jangan lupa due-date-nya paling lambat hari ini jam 9 malam, jadi pastikan kalian mengerjakan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai aplikasi dari penggunaan rumus yang tadi ya, yang delta TB sama dengan KB kali M. Gimana sih cara menggunakannya? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak atas partisipasinya dan kerjasamanya. Tetap pertahankan. Mungkin sukses untuk pertemuan berikutnya ya. Semoga semakin mantap dan makin sehat dan nantiasa dilindungi Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya nak. Makasih, Miss. Ya, assalamualaikum. Makasih. Miss.